Lailatul Qadar. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhbiru ta'ala annahu anzalal Qur'an Lailatul Qadar. Diberitahukan, dikabarkan oleh Allah Ta'ala bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu wajah al-lailah al-mubarakah allati qala Allah azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam Al-Qadar itu adalah malam al-mubarakah. Bisa disebut dengan Lailatul Qadar, bisa disebut dengan Lailatul Mubarakah. Kapan itu Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah? Wahia min syahri Ramadan, terjadi pada bulan Ramadan. Kama qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, sebagaimana keterangan Allah bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Qala Ibnu Abbas menjelaskan, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah yang terjadi pada bulan Ramadan, menurut keterangan Ibnu Abbas adalah Al-Qur'an 30 juz utuh yang tadinya di Lauh Mahfuz diturunkan oleh Allah ila baitil izzah minas sama'id dunya, yaitu kepada langit pertama. Langit pertama atau langit dunia disebut dengan Baitul Izzah. Berarti Al-Quran 30 juz ada di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan oleh Allah sekaligus jumlatan wahidah dari Lauh Mahfuz itu ila Baitul Izzah sampai ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu ada di langit pertama atau namanya langit dunia. Oke. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian setelah Al-Quran turun jumlatan wahidah sampai ke Baitul Izzah atau Samud dunia, tsumma nazala mufassalan bihasabil waqi' fi 23 sanah. Kemudian Allah turunkan dengan mufassalan, dengan jeda dengan ini lawannya dengan terpisah. Nah, dengan terpisah menurut kejadian yang terjadi, sesuatu terjadi selama 23 tahun, yaitu pada zaman bi'sahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Quran turun dari langit dunia ke Rasulullah itu selama 23 tahun, baik yang makiyah maupun yang madaniyah. Itu berarti kalau begitu Al-Quran yang turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu namanya Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia kepada Rasul, yang pada Rasul waktu itu di Gua Hira, itu namanya Nuzulul Quran. Nah, jadi beda antara turunnya Al-Quran berkaitan dengan Lailatul Qadar dan turunnya Al-Quran berkaitan dengan Nuzulul Quran. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman mu'azzaman li sya'ni Lailatul Qadar, untuk mengagungkan keberadaan Lailatul Qadar allati ikhtassaha bi inzal Quran, yang Allah khususkan Lailatul Qadar itu diistimewakan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Apa keagungan, apa kehebatan, apa keistimewaan? Keistimewaannya adalah Allah menggunakan pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sesuatu yang Allah ada istifham, ada pertanyaan, kan banyak sekali. Ayat tadi, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Sesuatu yang di Al-Qur'an itu ada kata istifham pertanyaan, termasuk wa ma adraka mal qadar, itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat amat dahsyat. Allah selalu menggunakan bahasa istifham. Termasuk persoalan yatim. Allah bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu, apakah kau tahu? Itu termasuk masalah yang besar.
Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran. Ini bagian sistematika sesuatu yang besar. Allah selalu mengawali dengan pertanyaan. Kemudian Allah jawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahwa Lailatul Qadar itu nilainya khairun, itu lebih baik min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Subhanallah. Dengan Lailatul Qadar ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambal kekurangan-kekurangan di masa yang lalu, kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan, kebodohan, dan hal yang baik bisa ditambal di Lailatul Qadar. Kemudian kapan itu Lailatul Qadar itu turunnya? Ini ada khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan pendapat. Qila innaha takunu fi awwali lailatin min syahr Ramadan. Ada yang berpendapat diturunkan dari awal Ramadan. Wa qila innaha takunu lailatan sab'i asyara. Ada katakan, sebagian pendapat mengatakan pada malam 17. Wa huwa qaulu Syafi'i. Dan ada yang berpendapat di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir. Dan berbagai macam pendapat. Berbagai macam pendapat yang ada ini semua ada dasarnya. Maksudnya apa? Agar kita mencari Lailatul Qadar dari awal Ramadan sampai akhir. Kalau dari awal sampai akhir kita ibadahnya dengan maksimal, mesti satu di antaranya ketemu dengan Lailatul Qadar. Subhanallah. Kemudian dijelaskan walamma kan Lailatul Qadar ta'dulu ibadatu ibadati alfi syahrin. Nah ini. Apabila pada malam itu datang Lailatul Qadar, ibadah malam itu tak dulu ibadah 3 ibadah alfi syahrin, sama dengan ibadah 1000 bulan. Kita lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, pas Lailatul Qadar sama dengan baca Quran selama 1000 bulan. Kita lagi infak 1000 rupiah pas Lailatul Qadar sama dengan infak selama 1000 bulan. Kita lagi baca astagfirullahaladzim sekali aja, sama dengan kita baca astagfirullah selama 1000 bulan. Artinya apa? Ini rukhsah yang Allah berikan dengan sangat istimewa. Maksudnya kalau kita nggak memanfaatkan ini, kita akan sayang sekali. Wa qala Umar bin Qais, amalun fiha khairum min alfi syahrin. Amalun fiha, berbuat baik di dalam malam Lailatul Qadar, khairun, itu lebih baik min amali alfi syahrin, daripada amal yang dilaksanakan selama 1000 bulan. Subhanallah, ini untuk menguatkan. Kemudian pada Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah warruh, turun malaikat warruh, malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun pada malam itu bi'izni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amrin, untuk menentukan kebaikan-kebaikan. Bahkan di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun di bumi lebih banyak jumlahnya daripada jumlah pasir yang ada di bumi. Subhanallah. Jumlah pasir itu sangat banyak. Jumlahnya malaikat di malam itu turun di bumi melebihi jumlahnya pasir, dan mereka salamun, mendoakan pada orang-orang yang lagi pada ibadah Lailatul Qadar, hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Sehingga kita dianjurkan dengan sangat amat untuk memanfaatkan Lailatul Qadar dengan melaksanakan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Lailatul Qadar. Amin. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar utuh itu hanya asal besar, orang yang besar, yang sangat soleh, yang hampir-hampir orang itu nggak ada dosanya. Kalau kayak kita dapat berkahnya aja, dapat cipratannya aja, dapat luberannya aja dari nilai Lailatul Qadar, itu sudah sangat-sangat hebat. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun cipratannya, walaupun berkahnya, walaupun tetesannya, adalah ada ketenangan hati dan semangat melaksanakan ibadah. Sholat enteng,
ibadah enteng, bantu orang enteng, melaksanakan ibadah rasanya enteng. Di hati nggak ada rasa berat sama sekali, hatinya tenang dan rasa ibadahnya nyaman, enteng. Itu salah satu ciri orang yang kecipratan keberkahan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar.